Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Saya hormati Al-Mukarramah Ketua Ikatan Hafizat Fatayat NU Ustazah Najah Mutmainah STIMA beserta jajarannya, dan ada Ustazah Dr. Husna Farida MAG beserta para sahabat yang mengikuti tahsin Ramadan. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Ya. Ini sudah hadir semua. Ya, kita. Baru 10 ya. Oke. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua masih sama-sama diberikan nikmat sehat lahir batin oleh Allah, dapat kembali mengikuti tahsin ya. Ini insyaallah hari pertemuan ketiga nggih. Alhamdulillah, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Amin. Baik, tanpa memperpanjang kalam, langsung saja kita mulai materi hari ini. Mohon izin sebelumnya, saya di sini hanya sebagai badal ya, karena Ustazah Mutmainah atau Ustazah Rifdah yang bertugas sedang berhalangan. Jadi mohon izin jika saya menyampaikannya kurang maksimal. Di sini saya bukan menjadi gurunya, tapi di sini sama-sama belajar ya, karena saya juga masih awal. Sudah terlihat? Ya, terlihat. Baik, saya izin record dulu nggih, tadi lupa. This meeting is being recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan 3, materi yang akan bahas itu tentang mat tabi'i atau mat asli dan juga mat far'i. Nah, mat far'i nanti kita ambil salah satu aja. Nah, insya Allah nanti bab mat akan ada pembahasannya tersendiri ya. Nah, kita hari ini hanya materi dan juga praktek surah Al-Fatihah. Oke, mungkin Ustazah Mutmainah sudah menyampaikan apa itu huruf mat, kemarin sudah dibahas ya. Di makhorijul huruf sudah ada ya, al-jauf ya, alif, waw dan ya. Apa sih arti mat dan huruf mat itu? Bedanya tuh apa gitu ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Arti mat adalah memanjangkan suara ketika membaca huruf mat atau huruf lin ya. Apabila terdapat huruf mat atau huruf lin, maka sudah pasti ada bacaan mat. Apabila tidak ada huruf mat atau huruf lin, juga tidak ada bacaan mat gitu ya. Atau sebaliknya, apabila ada bacaan mat, berarti pasti ada huruf mat atau huruf lin. Apabila tidak ada bacaan mat, pasti tidak terdapat huruf mat atau huruf lin. Gampangnya ya, huruf mat adalah penyebab, sedang mat merupakan akibat gitu ya. Jadi huruf mat merupakan penyebab adanya bacaan panjang, sedangkan mat adalah bacaan panjang akibat adanya huruf mat tersebut ya. Nah, pembagian huruf mat kemarin sudah sempat disinggung dengan Ustazah Mutmainah ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa huruf mat itu ada 3 ya. Yang pertama, huruf alif, baik ada rosem atau tidak, di mana sebelumnya berupa huruf yang berharokat fathah, kecuali pada fawatihus suwar. Nah, contoh huruf mat alif yang ada rosem. Yang ada rosem itu berarti yang ada tulisannya jelas dibubuhkan gitu ya. Terdapat pada lafaz qala.
gitu ya. Dan huruf mad alif tanpa rosem terdapat pada lafaz Ar-Rahman. Ini huruf mad alif ada rosem, itu ada lafaz qola, itu jelas ya, alifnya terlihat ya. Kemudian di lafaz Ar-Rahmani, ini di sini kalau di mushaf Madinah itu tidak dituliskan alifnya, atau kalau di mushaf standar Indonesia itu kita sering menyebutnya fathah berdiri gitu ya. Jadi sebenarnya ini tanda baca aja. Ini tuh di sini tuh alif kecil gitu. Berarti harus dibaca panjang. Ar-Rahman gitu ya. Itu huruf mad yang pertama. Kemudian huruf mad yang kedua adalah waw mati, baik ada rosem atau tidak, di mana sebelumnya berupa huruf yang berharokat dhammah. Contoh, huruf mad waw yang ada rosem terdapat pada lafaz yaqulu. Nah, di sini huruf mad waw mati. Nah, kemudian sebelumnya ada huruf yang berharokat dhammah. Yaqulu. Ini ada rosemnya ya. Kemudian contoh yang kedua yaitu huruf mad waw tanpa rosem terdapat pada lafaz lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya. Lahu. Nah, di sini tidak ada waw ya. Di sini hanya ada waw kecil, di sini itu tanda baca. Lahu ma gitu, bukan ditulis begini. Bukan ditulis begini ya. Kemudian berikutnya ada ya mati, baik ada rosem atau tidak, di mana sebelumnya berupa huruf yang berharokat kasrah. Contoh, huruf mad ya yang ada rosem terdapat pada lafaz qila. Nah, di sini ya mati atau ya sukun, huruf mad ya sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh, yaitu qafnya berharokat kasroh. Qila, ya. Kemudian contoh huruf mad ya tanpa rosem terdapat dalam lafaz babihi. Nah, haknya di sini bukan sesudah huruf hak itu bukan huruf mad ya ya, tapi hanya kepala ya kecil saja. Ini tanda baca, itu menandakan adanya huruf mad ya dan harus dibaca panjang 2 harakat. Ada yang ditanyakan mungkin dari sini sebelum lanjut? Monggo. Insyaallah paham semua ya. Oke. Berikutnya sedangkan huruf lin ada 2 ya. Huruf lin itu yang pertama waw mati, di mana sebelumnya berupa huruf yang berharokat fathah ya. Contoh huruf lin waw yang terdapat pada lafaz yaumaiz. Huruf lin waw dan sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Kemudian huruf lin yang kedua yaitu ya mati, di mana sebelumnya berupa huruf yang berharokat fathah. Contoh huruf lin ya yang ada rosemnya di dalam Al-Quran terdapat pada lafaz kaifa. Nah, ini ada rosemnya. Kemudian contoh huruf lin yang tidak ada rosem terdapat pada ainnya lafaz kaf ha ya ain sad.
awal surah Maryam, dan juga di ayat kedua surah Asy-Syura, yaitu Ain Sin gitu ya, hanya lafaz ainnya saja. Kalau kita tuliskan begini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, insyaallah udah siap Ibu ya. Oh ya, iya nggak apa-apa Ibu, insyaallah. Ya boleh Ibu, 108 ya. Ya, bismillah. Saya berikutnya pembagian hukum matnya. Secara garis besar, hukum mat dibagi menjadi dua, yaitu mat tabi'i atau mat asli dan mat far'i. Yang pertama, mat tabi'i atau mat asli ialah apabila ada huruf mat yang sesudahnya tidak berupa hamzah atau huruf mati atau huruf yang ditasydid. Adapun panjang bacaannya adalah 2 harakat. Ya, contoh kana ar-rahman. Kalau berhenti ar-rahman menjadi mat arid li sukun ya, tapi kalau wasal menjadi mat tabi'i ar-rahmanir rahim gitu. Kemudian yakunu 2 harakat, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kemudian berikutnya qila ma bihi. Itu contoh mat asli atau mat tabi'i ya. Berikutnya yang mempunyai hukum semisal mat tabi'i. Ini panjangnya juga sama ya, 2 harakat. Yang pertama ada mat badal. Mat badal ialah apabila ada huruf mat yang sebelumnya berupa hamzah dan sesudahnya tidak diikuti hamzah atau sukun. Sebagaimana pengertian atau definisi mat tabi'i tadi, apabila ada huruf hamzah sesudahnya bukan berupa hamzah, bukan berupa huruf yang bertasydid atau huruf mati. Contohnya lafaz amanu. Mohon maaf ini salah ketik ya harakatnya, bukan dhammah tanwin tapi dhammah saja. Amanu. Kemudian utu wal iman, ituni, itu juga sama ya, itu mat badal, ituni gitu ya, ituni. Kemudian mat iwad, apabila ada huruf mat alif yang menjadi pengganti fathah tanwin ketika waqaf dengan syarat yang ditanwin bukan tak marbutoh. Contoh lafaz kabiron ketika waqaf dibaca kabiro, 2 harakat panjangnya ya. Kemudian qalilan ketika waqaf dibaca qalila. Ma'an ketika waqaf dibaca
yang sering banget terjadi itu ketika melafadzkan mad aiwat itu lebih dari 2 harokat, dan juga menambahkan huruf hamzah di akhir, kabiro gitu. Sering ya kita jumpai. Enggak ada di sini kok, enggak ada di sini. Ini murid saya, insya Allah. Di sini enggak ada. Ini semua insya Allah ustazah semua, saya yakin sudah mahir, sudah pakar Al-Quran semua ya. Nah, kemudian berikutnya ada mad silah qasirah, yaitu apabila terdapat hak dhamir berharokat fathah, kemudian kasroh, hak dhamir yang berharokat dhamma, yang sebelumnya berupa huruf hidup dan sesudahnya juga berupa huruf hidup yang bukan hamzah qata. Contoh, ma bihi, kemudian lahu ma fis samawati wa ma fil ardh innahu huwas sami'ul basir. Gitu. Jadi panjangnya 2 harokat ya. Next, yang mempunyai hukum semisal dengan mad tabi'i, yang nomor 4 berarti ya, ada fawatihus suwar yang terkumpul dalam lafadz hayyun tahura. Maksudnya adalah huruf mad alif yang terdapat pada huruf hijaiyah dan menjadi fawatihus suwar atau awal surah ya. Contohnya lafadz Toha, itu 2 harokat semua panjangnya ya. Kemudian lafadz ha pada lafadz hamim. Itu huruf mad alif ha, mad alif di sini tanpa rosem ya, itu panjangnya 2 harokat. Kemudian huruf mad alif pada huruf ya pada lafadz yasin. Assalamualaikum Ibu. Iya. Oh iya nggak apa-apa Ibu. Insyaallah. Ya, alhamdulillah. Saya nyambung lagi. Ya Ibu mau bilang lagi. Ya. Iya. Ibu boleh diulang tadi? Wa may yatabaddalil kufra bil pakai ba. Ya. Yatabaddalil ya, alhamdulillah. Ya betul Ibu. Ya barakallah Ibu. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada ya. Berikutnya adalah mad far'i. Kalau tadi mad asli, ini kebalikannya, mad far'i. Mad far'i ialah apabila ada huruf mad yang sesudahnya berupa hamzah atau huruf mati atau huruf yang ditasydid. Ini ada banyak ya. Ini saya sepil satu, mad arid li sukun ya. Karena mad arid li sukun ini banyak yang masih mengira bahwa mad arid li sukun ialah apabila ada huruf mad tabi'i yang dibaca wakaf gitu ya. Itu ya.
yang saya temui di apa namanya di murid saya di sini nggak ada. Jadi mat arid lisukun ialah apabila ada huruf mat sesudahnya berupa huruf mati, matinya ini tidak asli ya, atau aridoh, yaitu terjadinya huruf mati tidak asli disebabkan adanya peristiwa wakaf ya. Panjang bacaannya 2, 4 atau 6 harokat. Saya contohkan lafaz ini ya, An-Nas, lafaz An-Nas ketika wakaf. Apabila ada huruf mat, nah huruf matnya di sini ada huruf mat alif ya, lafaz An-Nas. Nah, huruf mat alif kemudian sesudahnya berupa huruf mati tidak asli. Huruf mati tidak aslinya mana? Nah, huruf sin ini. Kenapa mati tidak asli? Karena terjadi peristiwa wakaf. Jadi ketika kita mewakafkan lafaz An-Nas, di sini lafaz An-Nas, maka terjadilah hukum mat arid lisukun. Malikin nas, gitu ya. Dan mat arid lisukun ini tidak hanya terjadi di akhir ayat saja. Jadi setiap akhir kata atau lafaz ya. Saya contohkan berikutnya. Lafaz wa iyyai, min qablu wa iyyai. Ini kan juga bukan di akhir ayat ya, tapi di akhir kalimah. Nah, harusnya kan wa iyyaya gitu ya. Tapi ketika kita wakafnya mungkin bisa jadi karena wakaf ittiror ya, karena terpaksa, mungkin kehabisan nafas, jadi kita berhenti wa iyyai. Itu namanya berubah, yang tadinya mat tabi'i berubah menjadi mat arid lisukun ketika wakaf gitu ya. Kemudian lafaz Ar-Rahman ketika wakaf, panjangnya boleh 4 atau 6 harokat ya. Kalau saya misalkan dari awal sudah ngambil 4 harokat ya 4 harokat gitu, jadi biar serasi bacanya ya. Ar-Rahmanir-Rahim gitu. Kemudian berikutnya kita praktek bacaan surah Al-Fatihah. Bisa dilihat ya, di sini ada mushaf standar Indonesia menurut riwayat Imam Hafiz dan juga mushaf Madinah, atau kita biasa nyebutnya sih mushaf Timur Tengah menurut riwayat Hafiz. Dari ta'awudz dulu ya, kita mulai, nanti teman-teman atau ustadzah semuanya bisa mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sebentar. Masih feedback? Enggak ya? Enggak. Saya masih feedback, enggak. Oke, baik.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo bisa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu. Jadi wow itu kan mempunyai sifat wow itu keluarnya dari asyafatain ya, kemarin ya sudah dijelaskan Ustazah Mutmainah. Jadi a'udzu, kemudian zal itu kan tipis ya, jadi kembalikan dulu posisi lidahnya. A'udzu, bukan a'udzu. Kalau zu itu berarti tebal ya, itu kan huruf zal itu istifal ya. A'udzu, selesaikan dulu huruf mat wawnya sesudah ain 2 harokat, kemudian baru dikembalikan lagi. A'udzu gitu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Boleh diulang 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Insyaallah. Berikutnya yang lain boleh ya, nanti kalau di unmute dulu boleh kita baca, nanti ada praktek ya satu-satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahid, itsnan, talatah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Mohon maaf, huruf dal bukan D ya. Jadi kalau kita pengen tahu dal makhorijul huruf dal kita sudah betul atau belum, kalau saya biasanya ngurutin dari ta dulu, karena ta, dal, to ini satu makhraj. Ta, da, tinggal dimoyongin aja bibirnya, po. Ta, da, to. Ta, da, to. Jadi maliki yaumiddin tidak berubah. Kalau yaumiddin, mohon maaf itu sudah bergeser lidahnya ya. Jadi sama dengan huruf ta, dal, to. Maliki yaumiddin. Itu ya, bisa jelas ya. Oke. Boleh diulang lagi. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الضالين. Baik, sekarang praktek ya. Sebentar. Silahkan Bunda Khairiyah. Bunda, sudah siap Bunda? Masya Allah. Ini ustazah saya ini. Aduh, Masya Allah, Ustazah Ayu. Belum baru ikut. A'udzu billahi Dari ta'awud ya? Iya, dari ta'awud ya. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mimnya? Mohon maaf mimnya Bun. Ya? Mohon maaf mimnya kurang terdengar. Oh, sudah. A'udzu billahi Minasyaitonir rajim. Ada gunahnya, meskipun sedikit kadar gunahnya ya, karena mim itu mempunyai sifat lazimah al-gunnah. Jadi sifat lazimah itu sifat yang melekat, baik huruf tersebut berharokat atau tidak itu tetap di bawah ya. Boleh diulang lagi Bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. A'udzu billahi Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiik. Insyaallah sudah bagus ya Bunda bacaannya. Mungkin sedikit saja tadi ketika melafazkan walau itu mempunyai sifat istitolah menggelayut ya. Jadi bukan walau tapi walau suara itu. Ya, walau Baik, barakallahu fiik. Terima kasih. Berikutnya silahkan Bunda Rina, boleh? Berisik nih Mbak, maaf ada anak-anak. Nggak apa-apa Bunda. Belajar nih ya, makanya Masya Allah. salah kali nih, kayak mau pakar-pakar ya nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Barakallahu fiik. Baik, mohon izin sedikit mengoreksi bacaannya nggih Bunda. Jadi ketika membaca Al-Quran itu maaf agak dibuka lagi ya mulutnya Bunda ya. Jadi tidak Bismillahirrahmanirrahim gitu. Tadi saya dengarnya masih agak belum dibuka nggih. Kemudian iya. Kemudian ketika membaca nasta'in itu sin dan ta ini huruf hamas dua-duanya ya. Iya. Jadi hati-hati, bukan nasta'in tapi nasta'in. Nasta'in. Iya. Nasta'in gitu ya. Iya. Kemudian lafaz sirata, itu mohon maaf boleh diulang ihdinas siratal mustaqim Bunda? Iya, boleh. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim ya, meringis. Jadi mustaqim. Ya, jadi iya Bunda. Jadi shot itu bukan dari syafatain ya keluarnya ya. Jadi tidak ada kaitannya di bibir. Bukan sui. Ihdinas sui tapi sui. Ihdinas sui. Iya. Ya, kalau mau kita sudah tahu atau kita sudah betul atau belum melafadzkan huruf shad itu, kita mulai dari yang semakhraj dulu, dari zai, sin, kemudian tinggal dimonyongin aja so. Kalau kita beri harokat fathah semuanya, za, sa, so, iya, tinggal dimonyongin aja sin sod, zai sin sod itu sama satu makhraj gitu ya, satu level gitu, satu lettingan gitu, zai sin sod gitu. Kemudian ketika melafadzkan mustaqim ini sinnya dipulangkan dulu ya Bun, dikembalikan dulu ya, mustaqim. Nah, huruf qaf ini meskipun dia mempunyai sifat isti'la, tapi ketika huruf qaf berharokat kasrah itu tingkat ketebalannya nomor 3 ya, qi, mustaqim, bukan enggak sampai ui gitu, enggak sampai lebih taktik lagi. Biasanya kalau mohon maaf ya, karena saya orang Jawa, saya contohkan orang Jawa membaca mustaqim itu mustaqim gitu sampai bener-bener taktik banget gitu. Itu beneran ya. Iya, mohon maaf bukan seperti itu ya, mustaqim gitu. Kemudian lafaz walau bolin sama tadi ada istitolahnya ya, walau itu istitolahnya di situ. Iya, kalau walau itu malah hilang istitolahnya. Jadi huruf tasdid. Iya, mohon maaf, huruf tasdid, ada yang tahu huruf tasdid? Huruf tasdid, ada yang bisa menjelaskan? Huruf syiddah atau tasdid? Sama ya, huruf yang bertasdid, iya, sama. Kalau sifatul hurufnya tasdid itu dalam lafaz itu ya, haji do'ofin bakat itu bukan itu. Oh iya, kalau sifatul hurufnya syiddah, ini huruf yang bertasdid Mbak. Oh, huruf yang bertasdid. Iya.
Jadi gini, mohon izin saya back dulu. Dua huruf, Huruf. satu yang itu. Iya betul. Huruf bertasydid adalah dua huruf yang sama. Huruf yang pertama mati asli dan huruf yang kedua hidup. Hidup. Ini kalau di sini, nah ini waladhdallin. Mohon izin saya ini di sini ya. Nah, huruf bertasydid adalah dua huruf yang sama. Dot tasydid ya, saya contohkan di sini huruf dot. Huruf bertasydid adalah dua huruf yang sama. Huruf yang pertama mati asli dan huruf yang kedua hidup. Nah, otomatis harus ke huruf pertama dulu ya, baru ke huruf yang kedua. Nah, jadi otomatis ke sini dulu, nggak boleh dot yang pertama itu di skip dulu. Waladhdallin. Nah, sama lafadz ar-rahmanir rahim juga sama ya. Ini ro, maaf, ro tasydid ya. Yang pertama mati asli dan yang kedua hidup. Otomatis harus ke huruf yang pertama dulu, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim.